Di sebuah kota metropolitan yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan modern, ada sebuah keluarga kecil yang tampak harmonis di balik dinding rumah sederhana mereka. Keluarga ini terdiri dari Ayu, seorang ibu rumah tangga yang hangat dan penyayang. Dani, suaminya, seorang pekerja kantoran yang ambisius, namun tetap peduli pada keluarganya. Dan Nara, putri kecil mereka yang berusia 4 tahun, sosok anak manis yang sering menjadi penghangat suasana di rumah. Rumah Ayu dan Dani terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian pusat bisnis, namun cukup dekat untuk Dani bepergian ke kantor setiap hari. Rumah itu tidak besar, tapi dipenuhi dengan sentuhan personal. Foto keluarga di dinding, bunga-bunga dalam pot di halaman kecil, dan aroma masakan Ayu yang selalu menguar di pagi hari. Semua itu menciptakan kesan bahwa kebahagiaan adalah fondasi utama rumah tangga mereka. Namun, seperti banyak keluarga lainnya, ada juga ketegangan-ketegangan kecil yang mulai muncul tanpa disadari. Dani semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan teknologi ternama di pusat kota. Jam kerjanya yang panjang membuatnya jarang pulang tepat waktu. Ayu, meskipun mencoba memahami kesibukan suaminya, kadang merasa kesepian. Dia harus mengurus Nara sendirian, memasak, membersihkan rumah, dan menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan lancar. Suatu malam, saat Ayu sedang menyuapi Nara di meja makan, Dani akhirnya pulang. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan bajunya masih dipenuhi aroma ruangan ber-AC kantor. "Maaf, aku telat lagi," katanya sambil melemparkan tas kerjanya ke sofa. Ayu hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Besok kamu janji pulang lebih awal ya." Nara sudah mulai bertanya kenapa ayahnya jarang di rumah, kata Ayu pelan, sambil menatap Dani dengan mata penuh harap. Dani mengangguk, meski dalam hati dia tahu janji itu mungkin sulit ditepati. Pekerjaan di kantor semakin menumpuk, dan baru-baru ini ada proyek besar yang melibatkan divisi barunya. Proyek ini bukan hanya tantangan karier bagi Dani, tetapi juga membawa perubahan besar dalam hidupnya, meskipun dia belum menyadarinya. Sementara itu, di kantor Dani ada seorang wanita baru bernama Tiwi. Dia adalah rekan kerja Dani yang baru saja dipindahkan ke divisi yang sama. Tiwi adalah tipe wanita yang selalu menjadi pusat perhatian. Cantik, percaya diri, dan sangat ambisius. Dia pandai berbicara, memiliki senyum yang memesona, dan selalu tahu cara mendapatkan apa yang dia inginkan. Di mata rekan-rekannya, Tiwi adalah aset berharga bagi tim. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum manisnya, Tiwi menyimpan rencana besar untuk masa depannya, termasuk bagaimana dia bisa mendekati Dani. Saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun, benih-benih konflik mulai tumbuh. Ayu masih sibuk dengan rutinitas harian, Dani semakin tenggelam dalam pekerjaan, dan Tiwi mulai melancarkan pendekatannya dengan alasan proyek bersama. Kota yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu seolah menjadi saksi bisu awal dari badai yang akan datang. Di kantor yang selalu dipenuhi suara dering telepon dan ketukan keyboard, Dani mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda sejak kedatangan Tiwi. Wanita itu tidak seperti rekan kerja lainnya. Dia memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian. Dengan senyum manis dan nada bicara yang lembut, Tiwi seringkali mengajak Dani berdiskusi tentang proyek baru mereka di ruang meeting atau bahkan di kafe dekat kantor. "Aku tahu kamu sibuk, tapi aku butuh bimbinganmu," kata Tiwi suatu sore saat mereka duduk berdua di kafe kecil dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan jalan raya. "Kamu kan sudah senior di sini, aku masih pemula." Dani tersenyum tipis, mencoba tetap profesional. "Tidak masalah, kita bisa diskusi kapan saja. Tapi ingat, fokus kita harus pada hasil kerja." Tiwi tertawa kecil, matanya berbinar. "Aku tahu, tapi rasanya lebih mudah kalau ada orang seperti kamu yang membimbingku. Kamu punya aura kepemimpinan yang luar biasa." Pujian itu membuat Dani sedikit tersipu, meski dia berusaha menyembunyikannya. Dia tidak terbiasa menerima sanjungan semacam itu, apalagi dari wanita secantik Tiwi. Di rumah, Ayu jarang memberikan pujian seperti itu akhir-akhir ini. Mungkin karena kesibukan mereka masing-masing, atau mungkin karena rutinitas telah membuat segalanya terasa datar.
Sementara itu, di rumah, Ayu mulai merasakan ada yang tidak beres. Dani semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang hanya mengirim pesan singkat bahwa dia harus lembur. Ayu mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi rasa penasarannya mulai tumbuh. Suatu malam saat Dani akhirnya pulang, Ayu memutuskan untuk bertanya. "Kamu benar-benar lembur setiap hari?" tanya Ayu pelan, sambil menata meja makan. Nara sudah tidur, dan suasana rumah terasa sunyi. Dani menghela napas melepas dasinya. "Ya, proyek baru ini cukup banyak menyita waktu. Aku harus bekerja ekstra agar semuanya berjalan lancar." Ayu menatap wajah suaminya, mencoba mencari kebenaran di balik jawaban itu. "Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu jarang bercerita tentang pekerjaanmu belakangan ini." Dani terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tidak ada apa-apa kok, hanya pekerjaan biasa, jangan khawatir." Namun Ayu tidak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu dalam nada suara Dani yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh, tapi hati kecilnya mulai berbisik bahwa ada rahasia yang belum diungkapkan. Di sisi lain, Tiwi semakin agresif dalam pendekatannya. Dia mulai sering mengirim pesan kepada Dani di luar jam kerja, dengan alasan ingin berkonsultasi tentang proyek. Awalnya, Dani merasa ragu untuk membalas pesan tersebut, tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Tiwi selalu tahu bagaimana membuat percakapan terasa ringan dan menyenangkan, sesuatu yang jarang Dani rasakan akhir-akhir ini. Suatu malam, saat Ayu sedang membersihkan ponsel Dani yang tertinggal di meja tamu, dia melihat notifikasi chat dari nomor yang tidak dikenal. Isinya cukup singkat, tapi cukup untuk membuat Ayu merasa waspada. "Terima kasih sudah membimbingku hari ini, Mas Dani. Kamu benar-benar hebat." Ayu menatap layar ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Siapa wanita ini? Mengapa dia memanggil Dani dengan sebutan Mas? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya, tapi dia memilih untuk diam. Dia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Namun, firasat buruk itu mulai tumbuh. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa lebih dingin bagi Ayu. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan keluarganya, meskipun dia belum tahu pasti apa itu. Hari-hari berlalu, tapi suasana di rumah Ayu dan Dani semakin tegang. Ayu mencoba untuk tetap tenang dan menjalani rutinitas seperti biasa, mengurus Nara, memasak, membersihkan rumah. Namun pikirannya selalu dipenuhi oleh firasat buruk tentang pesan singkat yang dia lihat di ponsel Dani. Dia tidak bisa mengenyahkan bayangan tentang wanita misterius itu dari benaknya. Suatu pagi, saat Dani sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, Ayu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Dani," panggilnya pelan, sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Dani menoleh, alisnya terangkat. "Apa?" "Kamu sering dapat pesan dari nomor yang tidak dikenal belakangan ini. Siapa dia?" tanya Ayu, berusaha membuat suaranya terdengar santai meski hatinya berdebar-debar. Dani terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, itu hanya rekan kerja baru di kantor. Kami sedang mengerjakan proyek bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ayu menatap wajah suaminya, mencoba membaca ekspresinya. "Tapi kenapa dia memanggilmu Mas Dani? Rasanya agak aneh kalau hanya urusan pekerjaan." Dani tampak sedikit gugup, tapi dia cepat-cepat menyembunyikannya dengan senyum. "Ah, mungkin dia hanya sopan. Kamu jangan berpikir macam-macam ya. Aku serius, ini hanya urusan kerja." Ayu mengangguk pelan, tapi dalam hati, dia tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu dalam nada suara Dani yang membuatnya merasa bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Namun dia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia tidak ingin terlihat terlalu posesif atau cemburu tanpa alasan yang jelas. Di kantor, Tiwi semakin pandai memanfaatkan situasi. Dia tahu bahwa Dani adalah tipe pria yang mudah luluh jika diberi pujian dan perhatian. Setiap kali mereka bekerja bersama, Tiwi selalu mencari cara untuk membuat Dani merasa istimewa. Dia sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi, seperti bagaimana kehidupan keluarganya atau apakah dia bahagia dengan pekerjaannya.
Kamu pasti sangat sibuk ya, punya keluarga dan pekerjaan yang sama-sama menuntut, kata Tiwi suatu sore saat mereka sedang makan siang bersama di kafe langganan mereka. Dani menghela napas. Ya, kadang-kadang rasanya sulit untuk membagi waktu, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Tiwi tersenyum manis, matanya menatap Dani dengan penuh arti. Aku salut dengan orang sepertimu. Kamu punya tanggung jawab besar, tapi tetap bisa menjaga hubungan baik dengan semua orang. Tidak semua pria bisa seperti itu. Dani tersenyum tipis, meski dalam hati dia merasa sedikit tidak nyaman. Pujian Tiwi terdengar begitu tulus, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Dia tahu bahwa Ayu adalah istrinya, dan dia seharusnya tidak merasa senang mendengar pujian dari wanita lain. Namun semakin sering Tiwi memberikan perhatian seperti itu, semakin Dani merasa nyaman. Di rumah, Ayu jarang memberikan pujian atau perhatian seperti yang dilakukan Tiwi. Rutinitas harian mereka telah membuat segalanya terasa datar, dan Dani mulai merindukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Sementara itu, Ayu mulai merasakan perubahan halus dalam sikap Dani. Suaminya semakin jarang bercerita tentang hari-harinya di kantor, dan dia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Saat malam tiba, Dani lebih sering tidur lebih awal dengan alasan lelah, padahal Ayu tahu bahwa dia masih online di media sosial atau membalas pesan. Suatu malam, saat Nara sudah tidur dan Dani sedang asyik dengan ponselnya, Ayu duduk di samping suaminya. "Dani," katanya pelan, suaranya penuh keraguan. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Apa kamu merasakannya juga?" Dani menoleh, wajahnya terlihat bingung. "Maksudmu?" "Aku merasa kita semakin jarang bicara seperti dulu. Kamu lebih sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku merasa kesepian," kata Ayu. Suaranya mulai bergetar. Dani terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Ayu. "Maafkan aku kalau aku terlalu sibuk belakangan ini. Aku janji akan lebih memperhatikanmu dan Nara. Tapi tolong, jangan berpikir yang aneh-aneh ya, aku masih mencintaimu." Ayu mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia ingin percaya pada kata-kata Dani, tapi firasat buruk itu terus menghantuinya. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa semakin dingin bagi Ayu. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan keluarganya, tapi dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Hari itu dimulai seperti biasa. Ayu bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan dan mengurus Nara sebelum suaminya berangkat kerja. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dani tampak lebih terburu-buru dari biasanya. Dia bahkan tidak sempat menyentuh secangkir kopi yang Ayu siapkan untuknya. "Aku harus pergi lebih awal hari ini," kata Dani sambil merapikan dasinya di depan cermin. "Ada rapat penting di kantor." Ayu hanya mengangguk, tapi matanya tetap mengamati gerak-gerik suaminya dengan penuh rasa curiga. Sejak percakapan mereka beberapa hari lalu, Ayu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang Dani sembunyikan. Firasat buruk itu semakin kuat, dan dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Setelah Dani pergi, Ayu membersihkan meja makan seperti biasa. Namun saat dia sedang merapikan tas kerja Dani yang tertinggal di sofa, dia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di dalam saku bagian dalam tas itu, ada sebuah nota restoran mewah yang terlipat rapi. Ayu membukanya dengan tangan gemetar. Nota itu bertanggal 2 hari lalu, dari sebuah restoran eksklusif di pusat kota yang terkenal sebagai tempat romantis. Di kolom nama pelanggan tertulis, Dani and Tiwi. Ayu merasa napasnya tersengal. Matanya berkaca-kaca saat dia membayangkan suaminya duduk berduaan dengan wanita lain di restoran itu. Dia mencoba menenangkan diri, tapi emosinya semakin memuncak. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponsel Dani yang juga tertinggal di meja tamu. Dia tahu ini salah, tapi dia tidak bisa menahan diri. Di aplikasi pesan singkat Dani, Ayu menemukan deretan chat antara Dani dan Tiwi. Percakapan mereka begitu akrab, jauh melampaui batas hubungan profesional. Ada janji untuk bertemu lagi malam ini di restoran yang sama, serta beberapa emoji hati dan pujian yang membuat Ayu semakin hancur. "Jadi, benar," gumam Ayu pelan, air mata mulai mengalir di pipinya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dani akan melakukan hal seperti ini padanya. Setelah semua yang mereka lalui bersama, setelah 5 tahun pernikahan dan kehadiran Nara, ternyata Dani masih bisa berpaling pada wanita lain. Namun Ayu tidak ingin langsung mengambil kesimpulan tanpa konfrontasi. Dia memutuskan untuk menunggu Dani pulang malam itu dan mengonfrontasinya secara langsung. Sementara itu, dia mencoba menenangkan diri dan menjaga agar Nara tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Malam harinya, Dani pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Sesuatu yang jarang Ayu lihat belakangan ini. Saat Dani masuk ke rumah, Ayu sudah menunggunya di ruang tamu dengan nota restoran di tangannya. "Dani," panggil Ayu dengan suara bergetar. "Apa ini?" Dani menoleh, matanya melebar saat melihat nota itu di tangan Ayu. Kamu membuka tasku?" "Bukan soal tasku atau tidak," bentak Ayu, air mata mulai mengalir deras. "Apa ini, Dani? Kenapa kamu makan malam berdua dengan wanita itu? Siapa dia sebenarnya?" Dani terdiam sejenak, wajahnya pucat. Dia mencoba mencari alasan, tapi Ayu tidak memberinya kesempatan. "Jangan bohong padaku, aku sudah melihat chatmu dengannya. Kalian bahkan janjian untuk bertemu lagi malam ini kan?" Lanjut Ayu, suaranya penuh kemarahan dan kekecewaan. Dani akhirnya menghela napas panjang. "Ayu, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya bekerja sama di proyek kantor. Makan malam itu hanya untuk membahas pekerjaan." "Tidak seperti yang aku pikirkan," ulang Ayu, suaranya meninggi. "Lalu kenapa ada emoji hati di chatmu? Kenapa dia memanggilmu Mas Dani? Apa itu juga bagian dari pekerjaan?" Dani tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa alasannya terdengar tidak masuk akal. Tapi dia juga tidak ingin mengakui bahwa dia telah melangkah terlalu jauh dengan Tiwi. Ayu menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Aku sudah mencoba mempercayaimu, Dani, tapi ternyata kamu memilih untuk berbohong padaku." Dani mencoba mendekati Ayu, tapi dia mundur selangkah. "Ayu, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku akhir-akhir ini." "Dan kau pikir kau bisa menemukannya dengan wanita lain?" balas Ayu, suaranya penuh amarah dan kepedihan. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Nara, yang terbangun karena suara-suara keras, keluar dari kamarnya dengan wajah bingung. "Ibu, Ayah, kenapa ribut?" Ayu cepat-cepat menghapus air matanya dan mendekati Nara. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu dan Ayah hanya sedang bicara." Namun, dalam hati, Ayu tahu bahwa kebahagiaan keluarga kecil mereka sudah mulai retak. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa semakin dingin dan sunyi bagi Ayu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, suasana di rumah Ayu dan Dani menjadi sangat dingin. Ayu tidak lagi mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Sementara Dani tampak bingung dan cemas. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tapi dia juga belum siap untuk melepaskan hubungannya dengan Tiwi. Meskipun dia sadar bahwa hubungan itu sudah melampaui batas profesional. Pagi harinya, saat Ayu sedang menyiapkan sarapan untuk Nara, Dani duduk di meja makan dengan wajah murung. Dia mencoba berbicara dengan Ayu, tapi istrinya hanya diam, fokus pada pekerjaannya tanpa menoleh sedikit pun. "Ayu," panggil Dani pelan. "Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Ayu tidak menjawab. Dia hanya meletakkan piring berisi roti panggang di depan Dani dan kembali ke dapur. Dani mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Kamu harus percaya padaku, Ayu. Aku masih mencintaimu. Tapi, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita akhir-akhir ini." Ayu akhirnya menoleh, matanya penuh amarah dan kekecewaan. "Jadi, menurutmu solusinya adalah mencari wanita lain? Apakah kamu pikir aku tidak merasakan hal yang sama? Bahwa aku juga merasa kesepian karena kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu?" Dani terdiam. Kata-kata Ayu menusuk hatinya. Dia tahu bahwa istrinya benar. Dia memang jarang ada untuk keluarganya belakangan ini. Tapi alih-alih mencoba memperbaiki hubungan mereka,
Dia justru mencari pelarian di tempat lain. Di kantor, situasi tidak jauh lebih baik. Tiwi semakin agresif dalam pendekatannya. Dia tahu bahwa Dani sedang dalam dilema, tapi dia tidak peduli. Bagi Tiwi, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan Dani sepenuhnya. "Kamu terlihat lelah," kata Tiwi suatu sore saat mereka sedang bekerja bersama di ruang meeting. "Ada masalah di rumah?" Dani menghela napas panjang. "Ya, ada sedikit masalah. Istriku, dia menemukan nota restoran itu." Mata Tiwi berbinar meski dia berusaha menyembunyikannya. "Lalu, apa katamu padanya?" "Aku bilang itu hanya urusan pekerjaan," jawab Dani. Suaranya terdengar ragu. Tiwi tersenyum tipis. "Dan dia percaya?" "Tidak sepenuhnya," balas Dani. "Dia sudah melihat chat kita. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres." Tiwi mendekat menatap Dani dengan mata penuh arti. "Dani, kamu harus memilih. Kamu tidak bisa terus seperti ini, terjebak di antara aku dan dia. Kamu tahu bahwa aku bisa memberikanmu kebahagiaan yang tidak bisa dia berikan." Dani terdiam. Dia tahu bahwa Tiwi benar. Hubungannya dengan Ayu sudah mulai retak, dan dia sendiri merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahannya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin meninggalkan Ayu dan Nara begitu saja. Mereka adalah keluarganya, orang-orang yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Namun semakin sering Tiwi memberikan perhatian dan pujian, semakin Dani merasa nyaman. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa beban tanggung jawab keluarga. Hidup yang lebih bebas, lebih ringan. Sementara itu, di rumah, Ayu mulai merencanakan langkahnya. Dia tidak ingin menyerah begitu saja pada pernikahannya, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Suatu malam, saat Nara sudah tidur, Ayu duduk di depan laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Tiwi. Dia menemukan profil media sosial Tiwi yang dipenuhi dengan foto-foto dirinya bersama Dani di berbagai acara kantor. Melihat foto-foto itu membuat Ayu semakin marah, tapi juga semakin termotivasi untuk mengambil tindakan. Dia memutuskan untuk menghadap atasan Dani di kantor esok paginya. Dia ingin melaporkan perilaku Tiwi, yang menurutnya sudah melampaui batas profesional. Namun sebelum Ayu sempat melaksanakan rencananya, Dani mengirim pesan singkat kepadanya. "Ayu, kita perlu bicara. Malam ini aku pulang lebih awal." Ayu membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apa yang akan Dani katakan, tapi dia tahu bahwa percakapan itu akan menentukan masa depan pernikahan mereka. Malam itu, saat Dani pulang lebih awal seperti yang dia janjikan, suasana di rumah Ayu dan Dani masih tegang. Nara sudah tidur, dan lampu ruang tamu hanya menyala setengah, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang seolah mencerminkan keadaan hati mereka. Dani duduk di sofa dengan wajah murung, sementara Ayu berdiri di dekat meja makan, menatap suaminya dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. "Aku tahu kamu marah padaku," kata Dani pelan, memecah keheningan. "Dan aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi." Ayu tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri agar tidak meledak dalam amarah. "Kamu tahu, Dani, masalahnya bukan hanya tentang wanita itu. Masalahnya adalah, kamu tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan kita. Kamu malah mencari pelarian di tempat lain." Dani menunduk, merasa bersalah. "Aku tahu aku salah, Ayu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku akhir-akhir ini. Aku merasa kita sudah kehilangan koneksi yang dulu kita miliki." "Dan kamu pikir solusinya adalah berselingkuh?" balas Ayu, suaranya meninggi. "Bukannya berbicara denganku atau mencoba memperbaiki apa yang rusak, kamu malah memilih jalan pintas." Dani terdiam. Dia tahu bahwa Ayu benar. Dia telah membuat kesalahan besar. Tapi dia juga tidak bisa menyangkal bahwa hubungannya dengan Ayu memang sudah tidak seperti dulu lagi. Rutinitas harian mereka telah membuat segalanya terasa datar, dan dia mulai merindukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Namun, Ayu tidak ingin menyerah begitu saja pada pernikahannya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan keluarganya. "Dani," katanya pelan, suaranya penuh tekad, "aku tidak akan membiarkan pernikahan kita hancur begitu saja.
Aku akan berjuang untukmu, untuk Nara dan untuk keluarga ini. Dani menatap Ayu dengan mata penuh rasa bersalah. Apa yang kamu maksud? Aku akan bicara dengan atasanmu besok pagi, jawab Ayu tegas. Aku akan melaporkan perilaku Tiwi. Dia sudah melampaui batas profesional, dan aku tidak akan membiarkan dia merusak keluarga kita. Dani tampak panik. Jangan lakukan itu, Ayu. Ini hanya akan membuat masalah semakin rumit. Aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Tidak, Dani, balas Ayu tegas. Ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa diam saja sementara dia terus mendekatimu. Aku harus melakukan sesuatu. Di kantor keesokan harinya, Ayu tiba lebih awal dari biasanya. Dia meminta pertemuan dengan atasan Dani, seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi, yang dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana. Ayu menjelaskan situasinya dengan tenang, meski hatinya dipenuhi emosi. Pak Rudi, kata Ayu pelan, suaranya bergetar. Saya ingin melaporkan perilaku salah satu rekan kerja suamiku, Tiwi. Saya menemukan bukti bahwa dia telah melampaui batas profesional dengan mendekati suamiku secara pribadi. Pak Rudi tampak terkejut. Apakah kamu punya bukti? Ayu mengangguk dan menunjukkan nota restoran serta tangkapan layar chat antara Dani dan Tiwi. Pak Rudi membacanya dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu Ayu. Aku akan menangani masalah ini segera. Namun Ayu tidak tahu bahwa Tiwi sudah mendengar kabar tentang kunjungannya ke kantor. Saat Dani sedang bekerja, Tiwi mendekatinya dengan wajah penuh kemarahan. Dani, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istrimu datang ke kantor dan melapor padaku? Tanya Tiwi, suaranya dingin. Dani terkejut. Apa? Ayu sudah bicara dengan Pak Rudi? Tiwi mengangguk, matanya menyipit. Dia mencoba menghancurkan karierku. Apa kamu tahu apa artinya itu? Dani terdiam. Dia tahu bahwa Tiwi sedang marah besar, tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Ayu. Tiwi, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau Ayu akan melakukan ini. Tiwi tersenyum sinis. Jadi kamu memilih untuk tetap tinggal dengannya setelah semua yang kita lalui bersama? Dani tidak bisa menjawab. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, tidak tahu harus memilih yang mana. Sementara itu, Ayu merasa lega karena telah mengambil langkah untuk melindungi keluarganya. Namun dia juga tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa semakin dingin dan sunyi bagi Ayu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah kunjungan Ayu ke kantor, situasi di tempat kerja Dani menjadi semakin tegang. Pak Rudi memanggil Tiwi untuk memberikan peringatan keras terkait perilaku tidak profesionalnya. Namun alih-alih merasa bersalah, Tiwi malah semakin marah. Dia merasa bahwa Ayu telah mencampuri urusan pribadinya dan berniat untuk membalas dendam. Suatu sore, saat Dani sedang bekerja di mejanya, Tiwi mendekat dengan wajah dingin. Dani, panggilnya pelan, tapi nada suaranya menusuk. Apa kamu benar-benar memilih untuk tetap tinggal dengannya? Dani menoleh, tampak bingung. Tiwi, aku sudah bilang padamu, aku masih mencintai Ayu. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja. Tiwi tersenyum sinis. Keluargamu? Apa kamu pikir dia benar-benar peduli padamu? Lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia datang ke kantor hanya untuk menjatuhkanku. Dani mencoba menjelaskan. Ayu hanya ingin melindungi keluarganya. Kamu sendiri yang melampaui batas, Tiwi. Ini bukan sepenuhnya salahnya. Mata Tiwi menyipit, penuh kemarahan. Kalau begitu, biarkan aku yang mengambil tindakan. Aku akan membuatmu melihat siapa Ayu yang sebenarnya. Dani tidak mengerti maksud Tiwi, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Tiwi sudah berlalu dengan langkah cepat, meninggalkan Dani dengan perasaan cemas. Di rumah, Ayu mulai merasakan dampak dari langkah yang dia ambil. Setelah melapor ke kantor, dia berharap masalah ini akan segera berakhir. Namun beberapa hari kemudian, dia mulai menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hubunganku dengan Dani? Kamu salah besar. Aku akan membuatmu menyesal. Ayu membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa ini pasti ulah Tiwi, tapi dia tidak punya bukti.
Dia mencoba melaporkan pesan itu kepada polisi, tapi mereka mengatakan bahwa tanpa identitas jelas, sulit untuk mengambil tindakan. Sementara itu, hubungan Ayu dan Dani juga semakin tegang. Dani merasa bersalah karena telah menyebabkan semua ini terjadi, tapi dia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka. Ayu, di sisi lain, mulai merasa lelah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan pernikahannya, tapi situasi hanya semakin buruk. Suatu malam, saat Nara sudah tidur, Ayu duduk di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Dani duduk di sampingnya, mencoba menggenggam tangannya. "Ayu, aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin kita melewati ini bersama." Ayu menatap Dani dengan mata penuh air mata. "Dani, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Tiwi tidak akan berhenti, dia akan terus mencoba menghancurkan kita." Dani terdiam, dia tahu bahwa Ayu benar, Tiwi tidak akan menyerah begitu saja, tapi dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, tidak bisa memilih yang mana. Esok harinya, Ayu memutuskan untuk mengambil langkah baru. Dia menghubungi seorang teman lamanya, seorang pengacara bernama Sarah, untuk meminta nasihat. Saat bertemu di sebuah kafe kecil, Ayu menceritakan semua yang terjadi, termasuk pesan ancaman yang dia terima. Sarah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ayu, kamu harus melindungi dirimu dan anakmu. Jika situasi ini terus berlanjut, mungkin kamu perlu mempertimbangkan opsi hukum, misalnya melaporkan pelecehan atau bahkan mempertimbangkan perceraian jika Dani tidak bisa mengambil sikap tegas." Ayu terkejut mendengar kata perceraian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Saat Ayu pulang ke rumah, Dani sedang duduk di sofa dengan wajah murung. Dia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ayu duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Dani, aku butuh jawaban. Apa kamu benar-benar siap untuk memperjuangkan keluarga ini? Atau apakah kamu sudah memilih untuk pergi?" Dani menatap Ayu dengan mata penuh rasa bersalah. "Ayu, aku tidak tahu. Aku masih mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku." Jawaban itu membuat Ayu hancur. Dia tahu bahwa Dani belum siap untuk sepenuhnya memilih. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa semakin dingin dan sunyi bagi Ayu. Dia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil, tapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Ayu merasa seperti berjalan di atas jurang. Setiap langkah bisa membawanya jatuh ke dalam kehancuran. Dani di sisi lain semakin terjebak dalam dilema. Dia tahu bahwa dia harus memilih antara Ayu dan Tiwi, tapi hatinya masih ragu. Sementara itu, Tiwi tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Sebaliknya, kemarahannya semakin membara. Suatu malam saat Dani sedang bekerja lembur di kantor, Tiwi mendekatinya dengan wajah penuh kemarahan. "Dani," katanya dingin, suaranya menusuk. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi kamu masih ragu-ragu." Dani menoleh, tampak bingung. "Tiwi, aku sudah bilang padamu, aku tidak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja." Tiwi tersenyum sinis. "Kalau begitu, biarkan aku yang membuat keputusan untukmu." Sebelum Dani sempat bertanya apa maksudnya, Tiwi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu kepada Dani. Di layar ponsel itu, ada video rekaman percakapan antara Dani dan Tiwi di restoran mewah beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Dani terlihat tertawa dan bercanda dengan Tiwi, bahkan menyentuh tangannya dengan penuh perhatian. "Apa ini?" tanya Dani, suaranya bergetar. "Inilah bukti bahwa kamu sudah melanggar batas," balas Tiwi dingin. "Dan jika kamu tidak memilih aku akan mengirimkan video ini kepada Ayu. Aku yakin dia akan sangat senang melihatnya." Dani terdiam, tubuhnya gemetar karena marah dan panik. "Jangan lakukan itu, Tiwi, ini tidak adil." "Adil? Kamu pikir apa yang kamu lakukan selama ini adil bagi Ayu?" balas Tiwi dengan nada dingin. "Kamu sudah melibatkanku dalam hubunganmu dengannya. Sekarang, giliranmu untuk membayar konsekuensinya." Dani tidak tahu harus berkata apa.
Dia tahu bahwa jika video itu sampai ke tangan Ayu, pernikahannya pasti akan hancur. Tapi dia juga tidak bisa memilih Tiwi begitu saja. Dia masih mencintai Ayu dan Nara. Sementara itu, di rumah, Ayu mulai merasakan firasat buruk. Beberapa hari terakhir, Dani semakin jarang pulang, bahkan sering tidak menjawab teleponnya. Saat Dani akhirnya pulang larut malam, wajahnya tampak pucat dan cemas. "Dani, ada apa?" tanya Ayu pelan, matanya penuh rasa khawatir. Dani terdiam sejenak, lalu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. "Ayu, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Ayu menatap Dani dengan mata penuh ketegangan. "Apa?" Dani menghela napas panjang, lalu berkata, "Tiwi, dia punya video. Video tentang aku dan dia di restoran itu. Dia mengancam akan mengirimkannya padamu jika aku tidak memilihnya." Ayu merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Matanya berkaca-kaca dan suaranya bergetar. "Jadi, semua ini benar? Kamu benar-benar berselingkuh dengannya?" Dani menunduk, tidak bisa menatap mata Ayu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Tapi aku masih mencintaimu, Ayu. Aku tidak ingin kehilanganmu dan Nara." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan Ayu. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. "Kamu tahu apa artinya ini, Dani? Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu setelah semua ini?" Dani tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, dan tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki semuanya. Esok harinya, Ayu memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dia menghubungi Sarah, pengacaranya, dan meminta bantuan untuk mempersiapkan dokumen perceraian. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tapi dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Namun sebelum Ayu sempat melanjutkan rencananya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiwi, yang merasa frustrasi karena Dani belum juga memilihnya, memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Dia datang ke rumah Ayu dan Dani tanpa diundang dengan wajah penuh kemarahan. "Ayu," panggil Tiwi keras saat masuk ke rumah tanpa permisi. "Aku sudah muak dengan semua ini. Kamu pikir kamu bisa mempertahankan Dani? Lihatlah dirimu, kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan yang dia butuhkan." Ayu menatap Tiwi dengan mata penuh amarah. "Keluar dari rumahku, kamu tidak punya hak untuk datang ke sini." Tiwi tertawa sinis. "Rumahmu? Apa kamu pikir Dani akan tetap tinggal di sini setelah dia melihat video itu?" Sebelum Ayu sempat menjawab, Dani tiba-tiba muncul di pintu. Dia tampak terkejut melihat Tiwi di rumahnya. "Tiwi, apa yang kamu lakukan di sini?" Tiwi menatap Dani dengan mata penuh kemarahan. "Aku di sini untuk mengakhiri semua ini. Jika kamu tidak memilihku, maka aku akan memastikan bahwa Ayu melihat video itu." Dani panik. Dia mencoba mendekati Tiwi, tapi Ayu lebih cepat. Dengan air mata mengalir di pipinya, Ayu berteriak, "Cukup, aku sudah muak dengan semua ini. Dani, jika kamu memilihnya, maka pergilah. Aku tidak akan mempertahankanmu lagi." Kata-kata itu membuat Dani terdiam. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar, dan kali ini dia tidak bisa menunda-nunda lagi. Suasana di rumah Ayu dan Dani semakin tegang setelah kedatangan Tiwi yang tak terduga. Udara di ruangan itu terasa begitu berat, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Dani, pria yang kini harus memilih antara dua dunia yang saling bertentangan. "Aku sudah muak," bentak Ayu, suaranya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Dani, jika kamu memilihnya, maka pergilah. Aku tidak akan mempertahankanmu lagi." Tiwi tersenyum sinis, matanya menyipit. "Nah, lihat, bahkan dia sendiri sudah menyerah padamu. Jadi apa pilihanmu, Dani?" Dani terdiam, tubuhnya gemetar karena tekanan yang luar biasa. Dia menatap Ayu, wanita yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir, ibu dari anaknya dan cinta pertamanya. Lalu dia menoleh ke arah Tiwi, wanita yang baru-baru ini memberinya perhatian dan pujian yang membuatnya merasa istimewa. Aku tidak bisa melakukan ini," gumam Dani pelan. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa memilih seperti ini."
Kalau begitu, biarkan aku yang memutuskan untukmu, balas Tiwi dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka video rekaman yang dia ancamkan sebelumnya. Tidak, teriak Dani keras, membuat Ayu dan Tiwi sama-sama terkejut. Jangan lakukan itu, Tiwi. Tiwi tertawa sinis. Kenapa? Apa kamu takut Ayu melihat betapa bahagianya kamu bersamaku? Dani menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas. Cukup, Tiwi. Aku sudah membuat keputusan. Semua mata tertuju padanya. Ayu menatap Dani dengan campuran harapan dan ketakutan, sementara Tiwi menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku memilih Ayu, kata Dani dengan suara mantap, meski dalam hati dia masih dilanda keraguan. Aku mencintainya dan aku mencintai Nara. Aku tidak bisa meninggalkan mereka hanya karena aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Mata Tiwi melebar karena marah. Wajahnya memerah dan dia tampak seperti orang yang kehilangan kendali. Kamu pikir kamu bisa memilihnya begitu saja? Setelah semua yang kita lalui bersama? Inilah akhirnya, Tiwi, balas Dani tegas. Aku minta maaf jika aku pernah memberimu harapan, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Tiwi tertawa keras, tapi kali ini tawanya terdengar seperti jeritan frustasi. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bahagia dengannya. Sebelum Dani atau Ayu sempat bereaksi, Tiwi tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dari tasnya, sebuah pisau lipat kecil. Dengan gerakan cepat, dia mengarahkannya ke leher Ayu, matanya penuh kemarahan dan kebencian. Apa yang kamu lakukan? Teriak Dani panik, mencoba mendekati Tiwi. Berhenti di situ, bentak Tiwi, suaranya menusuk. Aku tidak akan membiarkanmu kembali padanya begitu saja. Ayu gemetar ketakutan, air mata mengalir deras di pipinya. Tiwi, jangan lakukan ini tidak sepadan. Namun Tiwi tidak peduli, dia terlalu tenggelam dalam amarah dan kebenciannya. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku dan tetap bahagia? Tidak akan pernah. Saat itulah Dani mengambil langkah drastis. Dengan satu gerakan cepat, dia mendorong Ayu ke belakangnya, melindunginya dari serangan Tiwi. Namun pisau itu malah mengenai lengan Dani, membuat darah mengucur deras. Arg! Erang Dani kesakitan, tapi dia tetap berdiri tegak, melindungi Ayu dengan tubuhnya. Melihat darah mengalir dari lengan Dani, Tiwi tampak terkejut dengan tindakannya sendiri. Pisau itu jatuh dari tangannya, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Apa yang sudah aku lakukan? Gumam Tiwi pelan, suaranya bergetar. Sementara itu, Ayu segera mengambil handuk untuk menekan luka di lengan Dani. Kita harus membawamu ke rumah sakit, katanya panik. Namun Dani menggeleng pelan. Tidak, kita harus memanggil polisi. Tiwi harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tiwi, yang masih syok dengan tindakannya sendiri, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya telah keluar dari kendali, dan dia tidak bisa kembali ke titik awal. Beberapa saat kemudian, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Tetangga yang mendengar keributan di rumah Ayu dan Dani telah melaporkan insiden itu. Polisi datang dan menangkap Tiwi, yang tidak memberikan perlawanan. Dia hanya menundukkan kepala, menyesali tindakannya yang nekat. Setelah insiden itu, Dani dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Luka di lengannya tidak terlalu parah, tapi kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Di rumah sakit, Ayu duduk di samping Dani dengan mata berkaca-kaca. Dani, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ini salahku karena tidak bisa menjaga hubungan kita tetap utuh. Dani menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Bukan salahmu, Ayu. Ini semua salahku. Aku yang membiarkan diriku terjebak dalam situasi ini. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keluarga kita. Ayu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Aku percaya padamu, Dani, tapi kita harus bekerja keras untuk memperbaiki ini. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu, kini terasa lebih redup bagi mereka.
Mereka tahu bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk berjuang bersama. Beberapa hari setelah insiden di rumah, suasana di kota metropolitan itu terasa lebih tenang, setidaknya di permukaan. Namun bagi Ayu dan Dani, hidup mereka masih dipenuhi dengan bayang-bayang peristiwa yang baru saja terjadi. Luka di lengan Dani sudah mulai sembuh, tapi luka emosional di hati mereka masih terasa begitu dalam. Tiwi telah ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan percobaan penganiayaan. Insiden itu menjadi bahan pembicaraan di kantor Dani, dan banyak rekan kerjanya yang tidak menyangka bahwa wanita yang tampak begitu profesional bisa melakukan tindakan sejauh itu. Dani sendiri memutuskan untuk cuti sementara dari pekerjaannya. Dia tidak ingin kembali ke lingkungan yang sama, setidaknya sampai dia benar-benar pulih secara mental. Di rumah, Ayu dan Dani mulai mencoba membangun kembali komunikasi mereka. Setiap malam setelah Nara tidur, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. "Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar," kata Dani suatu malam, suaranya penuh penyesalan. "Aku membiarkan diriku terjebak dalam situasi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku hampir kehilanganmu dan Nara." Ayu menatap Dani dengan mata penuh emosi. "Dani, aku juga bukan tanpa salah. Aku terlalu fokus pada rutinitas harian sampai-sampai aku tidak menyadari bahwa kamu merasa kesepian. Tapi, aku tidak bisa memaafkan semuanya begitu saja. Ini butuh waktu." Dani mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku tidak meminta maaf hanya sekadar untuk dimaafkan. Aku ingin membuktikan bahwa aku serius untuk memperbaiki semuanya." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Ayu tersenyum tipis. "Kita harus mulai dari awal lagi, Dani. Tapi kali ini, kita harus jujur satu sama lain. Tidak ada rahasia, tidak ada dusta." Dani menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Aku setuju. Aku akan berusaha lebih keras untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Namun meskipun mereka berdua berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, ada sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya kembali seperti dulu. Kepercayaan yang telah rusak membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Ayu masih sering merasa cemas, takut bahwa Dani mungkin akan tergoda lagi jika situasi serupa terjadi di masa depan. Sementara itu, Dani merasa bersalah setiap kali melihat bekas luka di lengannya, yang menjadi pengingat akan kesalahannya. Suatu sore, saat Ayu sedang menyiapkan makan malam, Dani mendekatinya dengan wajah serius. "Ayu, aku ingin kita berkonsultasi dengan seorang konselor pernikahan. Aku pikir kita butuh bantuan profesional untuk melewati ini." Ayu menoleh tampak terkejut. "Konselor pernikahan?" Dani mengangguk. "Ya, aku tahu ini bukan masalah yang bisa kita selesaikan sendiri. Kita butuh panduan agar bisa membangun kembali kepercayaan dan komunikasi kita." Setelah beberapa saat berpikir, Ayu akhirnya setuju. "Baiklah, jika itu bisa membantu kita, aku siap." Mereka pun mulai mencari informasi tentang konselor pernikahan yang bisa membantu mereka. Dalam sesi pertama, mereka berdua diminta untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka selama ini. Ayu mengungkapkan rasa sakit dan kekecewaannya, sementara Dani mengakui kesalahannya dan berjanji untuk berubah. Sesi konseling itu tidak mudah. Ada saat-saat ketika Ayu merasa ingin menyerah dan Dani merasa tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi mereka tetap bertahan karena mereka tahu bahwa keluarga mereka, terutama Nara, membutuhkan stabilitas. Di sisi lain, Tiwi masih mendekam di tahanan, menunggu proses hukumnya selesai. Kabarnya dia telah meminta maaf kepada Ayu dan Dani melalui surat, mengakui bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Namun, Ayu dan Dani memutuskan untuk tidak merespons surat itu. Mereka ingin fokus pada pemulihan diri mereka sendiri, tanpa gangguan dari masa lalu. Nara yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, tampak bahagia melihat orang tuanya kembali bersama. Dia sering tertawa riang saat bermain dengan Dani, yang sekarang lebih sering meluangkan waktu untuknya. Ayu pun merasa lega melihat interaksi antara ayah dan anak itu, meskipun dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Kota metropolitan yang gemerlap dengan lampu-lampu malam itu mulai terasa lebih hangat bagi Ayu dan Dani.
Mereka tahu bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk berjuang bersama demi keluarga mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden dengan Tiwi. Kehidupan Ayu dan Dani perlahan-lahan mulai kembali normal, meskipun kata normal bagi mereka kini memiliki arti yang berbeda. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rutinitas yang monoton seperti dulu. Sebaliknya, mereka mulai membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, sesuatu yang mereka pelajari selama sesi konseling pernikahan. Dani, yang dulu sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, kini lebih memprioritaskan waktu bersama keluarganya. Dia bahkan memutuskan untuk pindah ke divisi lain di kantor, agar tidak terlibat dalam situasi yang bisa memicu konflik di masa depan. Ayu pun mulai mencoba lebih fleksibel dalam mengatur rutinitas harian mereka, memberikan ruang bagi Dani untuk berbagi beban tanggung jawab rumah tangga. Suatu pagi, saat matahari mulai muncul di balik gedung-gedung tinggi kota metropolitan itu, Ayu dan Dani duduk di meja makan bersama Nara. Gadis kecil itu tertawa riang sambil menyantap sarapan favoritnya, roti panggang dengan selai stroberi. Ayu tersenyum melihat tingkah pola anaknya, sementara Dani ikut tertawa kecil saat Nara tiba-tiba menjatuhkan potongan roti ke lantai. "Ini bukan masalah besar," kata Dani sambil membersihkan remah-remah roti. "Kita bisa membuat yang baru." Ayu menatap Dani dengan senyum tipis. "Kamu sudah banyak berubah ya?" Dani mengangguk pelan. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kita tidak kehilangan momen-momen kecil seperti ini lagi. Dulu aku terlalu fokus pada pekerjaan sampai-sampai aku melupakan hal-hal penting." Ayu merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dani benar-benar berusaha untuk berubah. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih ada, dia mulai merasa bahwa mereka bisa melewati semuanya bersama-sama. Sesi konseling pernikahan juga membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik. Mereka belajar bahwa setiap hubungan pasti mengalami pasang surut, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mereka menghadapi tantangan tersebut. Ayu belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri jika ada hal-hal yang tidak berjalan sempurna, sementara Dani belajar untuk lebih terbuka tentang perasaannya tanpa takut dihakimi. Di sela-sela kesibukan mereka, Ayu dan Dani mulai meluangkan waktu untuk berkencan lagi, hal yang sudah lama tidak mereka lakukan. Suatu malam, mereka pergi ke sebuah kafe kecil yang tenang, tempat mereka dulu pertama kali bertemu. Mereka duduk berdua di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi hangat, sambil bernostalgia tentang masa-masa awal pernikahan mereka. "Aku hampir lupa betapa indahnya dulu," kata Ayu pelan, matanya penuh kerinduan. "Kita begitu bahagia saat itu." Dani menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Dan kita bisa bahagia lagi, Ayu. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal buruk, tapi aku percaya bahwa kita bisa membangun kembali kebahagiaan itu." Ayu tersenyum, air mata kebahagiaan mulai menggenang di matanya. "Terima kasih karena tidak menyerah padaku, Dani." "Tidak, Ayu," balas Dani lembut. "Terima kasih karena tetap bertahan meskipun aku membuat banyak kesalahan." Malam itu mereka pulang ke rumah dengan perasaan lebih ringan. Kota metropolitan yang gemerlap dengan lampu-lampu malam itu terasa lebih hangat bagi mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, tapi mereka mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati Ayu. Suatu sore, saat Dani sedang bermain dengan Nara di halaman, Ayu duduk di kursi goyang di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Dia memikirkan Tiwi, wanita yang pernah hampir menghancurkan keluarganya. Ayu tidak membenci Tiwi, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya memaafkannya. Yang dia tahu adalah bahwa insiden itu telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang arti cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. "Ayu," panggil Dani pelan, membuyarkan lamunan istrinya. "Ada apa? Kamu terlihat sedih." Ayu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan semuanya. Bagaimana kita bisa sampai di sini?" Dani duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kita sampai di sini karena kita berjuang bersama. Dan aku janji, aku tidak akan pernah berhenti berjuang untukmu dan Nara." Ayu mengangguk, merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu.
Tapi itu bukan hal yang buruk. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan kini mereka siap untuk membangun kembali kebahagiaan mereka dengan fondasi yang lebih kuat. Setahun telah berlalu sejak insiden yang mengguncang kehidupan Ayu dan Dani. Kota metropolitan yang selalu gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa seperti rumah bagi mereka. Tempat di mana mereka menemukan kembali arti cinta, keluarga, dan pengorbanan. Meskipun bekas luka emosional masih ada, mereka telah belajar untuk hidup dengan damai dan saling mendukung satu sama lain. Dani telah kembali bekerja, tapi kali ini dia lebih bijaksana dalam mengatur waktu. Dia tidak lagi memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Setiap hari, dia pulang lebih awal untuk membantu Ayu mengurus rumah tangga dan bermain dengan Nara. Gadis kecil itu kini tumbuh semakin ceria. Sering tertawa riang saat ayahnya mengajaknya bermain di halaman atau membacakan dongeng sebelum tidur. Ayu pun merasa lebih lega. Dia tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani rutinitas harian. Dani kini lebih terlibat dalam urusan rumah tangga, mulai dari membantu memasak hingga membersihkan rumah. Mereka juga mulai menabung untuk liburan keluarga kecil mereka, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sejak lama. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Ayu dan Dani duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Nara sedang asyik bermain pasir di halaman depan, tertawa riang saat membuat istana pasir kecil. "Aku senang melihatmu tersenyum lagi," kata Dani pelan, matanya penuh rasa syukur. Ayu menoleh, tersenyum tipis. "Aku juga senang melihatmu lebih bahagia. Rasanya seperti kita sudah menemukan ritme baru dalam hidup kita." Dani mengangguk. "Ya, kita sudah belajar banyak hal dari semua ini. Aku tahu aku pernah membuat kesalahan besar, tapi aku bersyukur karena kamu tetap memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Ayu menatap suaminya dengan mata penuh kasih sayang. "Kita berdua telah membuat kesalahan, Dani, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari situasi itu. Dan aku bangga pada kita berdua karena berhasil melewatinya." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kehangatan sore itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka sekarang. Rasa percaya yang lebih kuat, komunikasi yang lebih terbuka, dan cinta yang lebih mendalam. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi itu bukan hal yang buruk. Mereka telah tumbuh menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Ayu dan Dani memutuskan untuk mengunjungi pantai untuk liburan keluarga pertama mereka dalam bertahun-tahun. Mereka menyewa sebuah penginapan kecil. Di tepi pantai, tempat mereka bisa menikmati udara segar dan suara ombak yang menenangkan. Nara begitu gembira saat pertama kali melihat laut, berlarian di pasir sambil tertawa riang. Saat malam tiba, Ayu dan Dani duduk di tepi pantai, menikmati angin malam yang lembut. Di bawah langit penuh bintang, mereka berbicara tentang masa depan. "Kamu tahu," kata Ayu pelan, suaranya penuh harapan. "Aku ingin kita terus seperti ini, saling mendukung, saling memahami, dan tidak pernah berhenti berjuang untuk satu sama lain." Dani tersenyum, lalu menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Aku janji, Ayu, kita akan terus seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan selalu bersama." Di kejauhan, Nara tertawa riang saat bermain air laut. Wajahnya bersinar di bawah cahaya bulan. Ayu dan Dani saling berpandangan, merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi segala tantangan bersama-sama. Esok harinya, saat mereka pulang ke rumah, Ayu membuka jendela mobil dan membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Dia menatap langit biru yang cerah, merasa bahwa hidup mereka kini dipenuhi dengan harapan baru. Dani, yang duduk di kursi pengemudi, tersenyum melihat istrinya yang tampak lebih bahagia dari sebelumnya. "Terima kasih, Ayu," kata Dani pelan, suaranya penuh rasa syukur. "Terima kasih karena tetap bertahan bersamaku." Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan terima kasih karena tidak menyerah pada kita." Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak datang dengan mudah. Mereka telah melewati badai yang menghancurkan,
tapi mereka juga telah menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Kota metropolitan yang gemerlap dengan lampu-lampu malam itu kini terasa lebih hangat bagi mereka. Mereka telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang tidak pernah gagal, tapi tentang bagaimana cara bangkit setelah jatuh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan kejujuran, komunikasi, dan komitmen. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang usaha untuk terus memperbaiki diri demi orang-orang yang kita cintai.